Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola tanggapan formulir pendaftaran. Jadi di sini mengelola tanggapan berguna untuk menghubungkan antara formulir pendaftaran dalam bentuk Google Form dan formulir pendaftaran dalam bentuk Google Doc. Nah, jadi di sini kita buka dulu untuk formulir pendaftarannya. Nah, kemudian di sini kita klik respons. Belum termuat dengan sempurna. Kalau sudah, klik respon. Nah, kemudian klik di sini, pilih tujuan tanggapan. Nah, kita pilih opsi yang pertama yaitu untuk membuat spreadsheet baru. Nah, kita buat. Di sini akan ada keterangan menautkan ke spreadsheet, berarti ini sedang proses. Nah, kalau misalnya spreadsheet telah ditautkan, berarti sudah dibuat. Kita kembali lagi ke drive-nya, maka akan muncul file Google Spreadsheet-nya. Kita klik. Nah, di sini akan tampil nama kolom yang ada dari pertanyaan yang ada di Google Form-nya. Nah, kecuali di sini ada timestamp. Di sini menunjukkan waktu kapan responden mengisi formulirnya. Kemudian email address sesuai di sini. Pertanyaannya ada alamat email. Kemudian di sini ada nama depan, nama belakang, alamat, nomor HP, dan pembayaran melalui transfer. Jadi nama kolomnya itu sesuai dengan nama-nama pertanyaan yang ada di Google Form-nya. Nah, baik, kita kembali ke spreadsheet-nya. Nah, di sini ada karena tadi ada beberapa tambahan di Google Doc-nya. Nah, di sini kita coba buka dulu Google Doc-nya. Nah, berarti kita harus sesuaikan. Jadi yang diapit oleh tanda kurang dari dan lebih dari ini sudah ada semua atau tidak di spreadsheet-nya. Nah, di sini kita mulai dari atas. Untuk nomor daftar tentu kita belum punya. Nah, berarti kita harus membuat kolom untuk mengisi nomor pendaftarannya. Kita buat berarti di sini. Di sini kita tulis nomor pendaftaran. Nah, untuk nomor pendaftaran di sini karena harus berbeda satu sama lain dan jika ingin otomatis itu kita bisa menggunakan rumus. Nah, di sini membuat nomor pendaftaran, jika ingin hanya angka saja kita bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti nanti nomornya 0001 dan seterusnya. Nah, atau bisa juga kita menambahkan nama kursus dan di sini saya tambahkan tahun. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin mengedit atau mengubahnya, di sini tinggal diubah saja yang diapit tanda petiknya, tapi jangan sampai terhapus tanda petiknya. Di sini nama kursusnya bisa diubah, kemudian di sini kalau misalnya ingin ditambahkan yang lain itu bisa di sini. Seperti itu. Nah, di sini saya akan copy saja. Untuk rumusnya ini disimpan di baris pertama isiannya. Jadi kita paste di sini. Kemudian enter. Nah, ini akan kosong karena kondisinya jika kolom A tidak kosong maka ini baru terisi. Misal di sini saya isi sembarang 1. Nah, di sini akan muncul nomor pendaftarannya. Begitu juga seterusnya 2. Nah, dia akan muncul. Jadi ketika ada yang mengisi, itu nomor pendaftaran juga otomatis terisi. Nah, yang selanjutnya kita cek lagi di Google Doc-nya. Untuk nama depan, nama belakang, alamat. Oh, di sini saya tidak ini kan tanggal lahir ya. Di sini nomor HP. Ini saya ganti saja. Nomor HP.
nomor underscore HP. Nah, ini biaya. Nah, di sini ada biaya, sedangkan kita tidak ada pertanyaan terkait biaya ya. Masa biayanya ditanyakan gitu kan. Nah, di sini berarti kita tambahkan juga biaya, kolom biaya. Nah, karena di sini untuk pendaftaran kan kita buat satu formulir untuk satu kursus, otomatis biayanya akan sama semua. Tapi kalau misalnya kita isi dari sekarang, itu nanti akan error untuk menyampaikan emailnya. Jadi kita juga harus memakai rumus. Jadi dia akan terisi ketika ada yang mengisi, seperti itu. Di sini kita copy saja. Nah, untuk merubahnya, Bapak Ibu bisa ubah di yang total biaya ini. Bisa diubah dengan angka sesuai biaya kursusnya. Kita enter. Ups, error. Oh iya. Di sini ada saya kelebihan kurung. Oh iya. Error. Sebentar saya cek dulu. Array formula if kurung buka. Jika tidak. Oh iya, di sini saya salah penempatan kurungnya. Seperti ini. Guys, kok error? Tidak sama 0. Oh, maaf. If Nah, jadi kalau misalnya sudah kita copy, di sini akan muncul otomatis total biayanya. Jadi kalau misalnya ada yang mengisi, total biayanya juga akan otomatis terisi. Nah, kemudian kita cek lagi. Untuk yang selanjutnya, bank yang dituju di sini sudah ada di pertanyaannya, kemudian nomor rekening dan nama rekening yang belum ya. Jadi kita tambahkan kolom nomor rekening dan nama rekening. Nah, di sini untuk rumus nomor rekening kita copy juga nomor rekening. Paste. Nah, di sini untuk opsinya itu harus sesuai dengan yang ada di formulir. Jadi di sini kan ada 3, ada BNI, BRI, dan BCB. Nah, berarti di sini juga harus ada ketiganya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang berbeda, silahkan tinggal ganti saja di sini nama banknya, dan di sini juga nomor rekeningnya untuk menyimpan nomor rekeningnya. Jadi sesuai yang bank yang di sebelahnya. Jadi nomor rekeningnya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya pilihannya cuma ada 2? Nah, di sini berarti yang dihapus ini diganti dengan petik 2 itu salah satu if-nya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kita enter. Nah, di sini misal saya coba isi BRI, nanti akan keluar norek BRI. Nah, begitu juga dengan nama rekening. Nama rekening sama rumusnya dengan nomor rekening, hanya beda isiannya saja. Nah, berarti nanti kalau misalnya pilih BRI,
berarti nomor rekeningnya yang BRI dan nomor rekeningnya juga yang BRI. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, kolom-kolomnya sudah sesuai semua, berarti yang akan kita lakukan selanjutnya adalah tinggal menghubungkan antara Google Spreadsheet ini dengan Google Doc-nya. Jadi kita tinggal masuk ke pengaya, di sini menu pengaya, kemudian pilih AutoCreate dan Launch. Kalau misalnya AutoCreate ini belum muncul, tinggal pilih dapatkan add-on. Nah, didapatkan add-on ini berarti kita baru akan menginstal AutoCreate-nya. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, di sini ada keterangan terinstall. Tapi jika belum dan tidak ada muncul di bagian atas sini, kita bisa cari di sini AutoCreate. Nah, dia akan muncul yang paling awal di sini. Kita klik. Nah, jika belum terinstall, di sini buttonnya ini atau tombolnya ini akan baru bertuliskan install. Nah, jadi nanti diklik, kemudian ikuti alurnya. Nanti sepertinya ada lanjutkan, kemudian ada izin. Itu izinkan saja. Izinkan terkait data emailnya. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, kita tutup kembali. Nah, nanti akan otomatis muncul di pengaya di bagian sini. AutoCreate-nya akan muncul. Jika belum muncul, coba di reload terlebih dahulu. Nah, baik, kita ke pengaya, kemudian AutoCreate, kita launch atau open. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita pilih new job karena di sini belum ada job. Kita pilih new job. Ini nama jobnya. Jadi kita kan ingin mengirimkan email sebagai konfirmasi pendaftaran. Jadi kita tuliskan saja konfirmasi pendaftaran. Kemudian next. Nah, di sini choose template. Template-nya itu adalah Google Doc yang tadi kita buat. Berarti kita ambil dari Drive, from Drive. Nah, inilah alasan kenapa tadi kita harus save-nya ke dalam bentuk Google Doc. Karena yang muncul itu hanya Google Spreadsheet, Google Doc, kemudian Google Slide. Nah, yang menggunakan Google semua. Jadi yang Word tadi itu tidak muncul di sini. Nah, di sini ada formulir pendaftarannya, kita klik, kemudian select. Kalau sudah, kita next. Nah, di sini ini adalah yang kita atur tadi di dokumennya, ada yang kita update dengan kurang dari dan lebih dari, itu muncul di sini. Nah, jadi isinya bisa kita ubah dengan isian yang ada di kolom Google tanggapan Google Form-nya. Jadi kita klik di sini. Untuk nomor daftar berarti ini nomor pendaftaran. Kemudian nama underscore D itu untuk nama depan. Nama underscore B untuk nama belakang. Kita isi sampai bawah. Kemudian alamat, di sini ada nomor HP. Kita klik. Kemudian biaya. Nah, di sini kita sudah punya kolom biaya. Kemudian bank, di sini kita pembayaran melalui transfer. Norek, nomor rekening, dan nama underscore rek, nama rekening. Kalau misalnya sudah terisi semua, itu kita next. Nah, di sini file setting. File setting untuk arsip kita gitu. Jadi nanti kenapa tadi kita membuat folder di sini, kita buat folder arsip formulir pendaftaran itu untuk menyimpan isiannya tadi. Ya, di sini kita akan atur isiannya. File name, nah nanti filenya itu namanya akan seperti apa. Di sini kita bisa ambil dari isian kolomnya juga dengan
kurang dari, kemudian nama kolomnya. So, kita ingin nama filenya itu nomor pendaftaran .2, kemudian nama depan. Jangan sampai typo ya di sini, tidak boleh ada salah. Nah, yang akan kita arsipkan itu dalam bentuk apa? Mau PDF atau Google Doc. Bedanya nanti kalau misalnya Google Doc masih bisa kita edit, tapi kalau PDF itu akan susah untuk mengeditnya. Karena ini untuk arsip di lembaga kita pakai saja Google Doc supaya mudah mengambil datanya. Ini dibiarkan default seperti ini, kemudian next. Nah, destination folder, di mana kita akan menyimpan arsipnya. Tadi kita sudah buat foldernya, tinggal kita pilih. Choose folder. Nah, yang kita pilih ini, arsip formulir pendaftaran. Select. Nah, yang ini kita hapus. Yes. Kalau sudah, kita next. Langkah 6, langkah 7 ini opsional, kita skip saja. Kemudian di sini share doc and send email. Nah, kita mau mengirim email ke responden atau tidak ketika mereka selesai mendaftar. Kalau dirasa tidak perlu, kita no saja, tapi karena ini kita akan menginformasikan terkait nomor rekening, nama rekening, dan juga biaya, maka kita yes saja. Nah, yang dibagikan itu dalam bentuk apa? Di sini ada view only doc, comment only. Nah, kita bagikan dalam PDF saja. Siapa tahu nanti peserta membutuhkannya, misal mau dicetak atau bagaimana. Tapi tidak bisa diubah-ubah isinya gitu. Kemudian allow collaborators to reshare, nanti emailnya bisa dibagikan kembali atau tidak, kita no saja. Kemudian send from generic no reply address. Nah, kita yes. Jadi supaya ada keterangan bahwa email ini tidak perlu dibalas gitu. Nah, kemudian to, ini kepada siapa? Berarti ke yang ada di tanggapan ini. Ada kolom email address. Kita ketikkan di sini. Ups. Oh, sorry, keubah. Email address. Nah, subjeknya apa? Di sini ada, bisa kita konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini di message atau pesannya bisa kita isikan sesuai keinginan. Misal di sini berikut merupakan lampiran pendaftaran kursus. Tadi kursusnya KOK. Silahkan melakukan pembayaran sesuai informasi. Nah, karena kan nomor rekening terus biayanya, nomor rekeningnya itu ada semua di lampirannya, jadi kita sampaikan gitu bahwa semuanya ada di lampiran tersebut. Nah, setelah itu di sini jadi kita memberitahu responden kalau misalnya nanti sudah transfer, kalau sudah bayar, langsung isi formulir konfirmasi pembayarannya. Nah, kita copy saja, salin, kita paste di sini. Nah, nanti biar kalau misalnya sudah bayar, berarti langsung klik link yang ini. Kemudian next. Nah, yang ini kita pilih yes. Kemudian yes. Nah, kalau yang ini no. Nah,
Yang 9 ini merupakan langkah yang terakhir. Kalau misalnya sudah, kita save. Nah, kalau misalnya sudah existing jobnya sudah muncul, di sini ada konfirmasi pendaftaran, berarti ini sudah selesai. Seperti itu. Kita akan coba, misal di sini kita coba isi. Ya. Coba isi formulirnya. Untuk pendaftaran, saya akan dapat salin linknya dulu. Di sini saya buka. Nah, di sini akan saya isi dengan email, dan nama depan, nama belakang, alamat, nomor HP, kemudian pembayaran melalui transfer, ini misal BNI, dan kirim. Nah, di sini kan peserta tahu, responden tahu. Silakan cek email untuk konfirmasi pendaftaran dan informasi pembayaran. Berarti tinggal masuk ke emailnya. Nah, di sini maaf, salah. Oh iya. Di sini belum muncul, maaf masih loading. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini sudah ada. Kalau misalnya seperti ini, nah ini kadang memang ininya suka berpindah. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Tidak usah. Kita drag ke atas. Nah, kita drag ke atas, tanda plus seperti ini, kita drag ke atas. Terlalu banyak, sampai ke kolom 1. Kemudian ini kita delete yang bawahnya. Di sini kita ke atas, kemudian delete. Kita drag ke atas, kemudian ini delete. Nah, memang sebaiknya untuk yang pertama kita coba dulu, karena siapa tahu ada kesalahan seperti ini. Ini memang kadang seperti ini, kadang tidak gitu. Nah, misal di sini karena kan sudah ada keterangan di sini dokumen successfully create. Berarti sebenarnya dokumennya sudah terkirim. Nah, tapi identitasnya ada yang kosong karena tadi kan di sininya masih belum terisi ya. Nah, di sini kalau misalnya mau lihat, di sini kita delete dulu. Kita hapus dulu pengaya auto create launch. Karena di sini kita baru pengecekan, jadi tidak apa-apa. Dan memang sebaiknya ini harus dicoba dulu, karena ini memang kadang ada kesalahan, kadang tidak gitu. Jadi lebih baik dicek dulu sebelum nanti di share ke dalam e-learningnya. Nah, di sini untuk mengecek run job. Nah, kolom yang tadi dihapus itu akan muncul kembali. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ini di close saja. Di sini muncul kolom-kolom baru yang memang ini sudah otomatis, jadi tidak perlu diinikan. Nah, ini merupakan Google dokumennya yang nanti kita cek. Kita coba cek di sini di arsip formulir pendaftaran.
Nah, ini yang tadi salah, kita delete saja, hapus. Nah, yang ini sudah masuk ke dalam arsip kita gitu. Nah, di sini nomor pendaftarannya sudah terisi, nama depan, kemudian nomor HP. Nah, biaya juga sudah diberitahu di sini. Biaya, nomor rekening, nama rekening. Nah, dilihat dari emailnya. Ini yang diterima oleh peserta. Responden. Nah, di sini ada lagi emailnya. Nah, ini. Yang pesan tadi itu juga muncul di sini. Nah, berarti nanti supaya responden juga membacanya. Nah, kemudian ini itu yang bentuk PDF. Bisa kita download dulu untuk melihat isinya. Nah, di sini kita buka. Ini berarti nanti responden tuh punya ini gitu. Jadi biar mereka tahu, oh saya tuh nomor pendaftarannya sekian, kemudian biayanya yang harus dibayar itu berapa, dan ini bank yang dipilihnya, ini nomor rekeningnya, dan ini nomor rekeningnya, begitu. Nah, nanti biar seterusnya kan di sini kita sudah melampirkan link konfirmasi pembayarannya. Nanti bisa tinggal diklik nanti. Langsung masuk ke ini konfirmasi pembayaran. Nah, sebentar nanti kita ini dulu. Nah, kalau misalnya siapa tahu kan nanti ada kendala atau apa gitu kan di respondennya. Jadi sebaiknya nanti juga di sini dicantumkan kontak personnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungi nomor ini gitu. Itu juga boleh nanti ditambahkan di message-nya atau di pesannya. Nah, nanti kita langsung otomatis masuk ke formulir konfirmasi pembayaran kursus. Nah, di sini alamat email menggunakan alamat email yang sama dengan yang sebelumnya didaftarkan. Nah, kemudian ini ada nomor pendaftarannya. Berarti mereka itu kan sudah diberitahu lewat yang tadi. Sudah saya close kah? Sudah ada di sini. Nah, berarti mereka harus menyalin ininya, nomor pendaftarannya ini. Oka strip 001 strip 20. Nah, kemudian bukti transfer di sini kita ada cantumkan ketentuannya, nama file itu ID peserta strip nama. Nah, kalau misalnya tidak, bisa kita tambahkan file. Pilih dari perangkat. Nanti kita pilih yang sembarang saja dulu. Open, upload. Nah, kemudian di sini kirim. Nah, nanti untuk tanggapan konfirmasi pembayaran. Nah, kan kita belum punya ya spreadsheet seperti ini. Nah, berarti kita juga harus buat lagi spreadsheetnya. Ini di sini kita close dulu. Nah, di sini sudah ada keterangan respon 1. Sudah ada ya tadi. Kemudian kita bisa lewat sini ataupun lewat sini, kita klik aja di sini, kemudian buat. Nah, di sini sudah ada. Ini sama seperti yang tadi ada di tanggapan pendaftaran, itu ada timestamp, ini waktu pengisiannya, kemudian email address-nya, kemudian ini ID pesertanya, dan ini bukti transfernya. Nah, kenapa ID peserta strip nama itu ditentukan supaya nanti sebenarnya memudahkan di sini. Konfirmasi pembayaran,
bukti transfer. Nah, di sini biar nama filenya enggak gini gitu. Biar nanti saat kita download itu namanya sudah ini semua, sudah teratur semua gitu harusnya. Tapi kalau misalnya ada yang salah, misal memang kadang ada ya yang seperti itu, jadi di sini juga bisa sebenarnya kita langsung tahu. Kita tinggal arahkan pointer ke sini. Nah, di sini langsung ada. Kita bisa edit link juga kalau misalnya mau seperti ini. Nah, kita juga sebenarnya bisa mengecek dari sini gambarnya. Baik, sekian untuk mengelola tanggapan dari formulir pendaftaran maupun dari formulir konfirmasi pembayaran khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.